Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun balat budak bager sadayana kumaha dararamang wilujeng sumping wilujeng patepang deui sareng simkuring dina cenah de budak bager. Oke, kembali lagi di channel The Budak Bager. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi yang cukup menarik ya. Jadi seperti judul video ini, yaitu kita akan membahas kata-kata kasar dalam bahasa Sunda. Oke, dalam bahasa Indonesia ada kata kasar ya. Jadi kalau kita buka kamus nih, kita buka KBBI, yang dimaksud dengan kasar itu artinya ada maknanya ya, yang saya ambil ini dalam pembahasan video kali ini. Kata kasar itu berarti agak besar ya, atau tidak halus seperti itu. Ada juga yang berarti kasap atau kesat atau tidak halus sewaktu diraba, dan juga tidak baik perbuatannya atau gabas. Nah, itu definisi atau makna dari kata kasar dalam bahasa Indonesia. Oke, tentunya dalam bahasa Sunda juga ada kata kasar. Oke, yang pertama itu ada kata kasar. Jadi dalam bahasa Sunda juga terdapat kosakata kasar ya. Artinya kalau dalam bahasa Sunda kata kasar itu artinya kurang bagus pembuatannya ya. Atau juga tidak halus. Nah, itu dia. Tidak halus dan atau tidak bagus dalam proses pembuatannya gitu ya. Jadi misalnya contohnya kayak gini. Oke, contoh kalimatnya seperti ini. Kasar keneh kesik teh, coba ayak deui. Nah, kayak gitu. Kasar keneh kesik teh, coba ayak deui. Jadi pasirnya masih kasar, coba disaring lagi, seperti itu. Ya, jadi kasar keneh masih kasar, seperti itu ya. Itu dia kata yang pertama, kata kasar. Baik, kita lanjut. Yang kedua ada kesrak. Nah, dalam bahasa Sunda ada kosakata kesrak. Kesrak itu artinya tidak halus permukaannya atau tidak halus jika diraba. Contohnya kayak kita kalau megang amplas ya, amplas, atau kalau dalam bahasa Sundanya tuh hamplas. Itu pasti kalau kita raba amplasnya itu akan terasa kasar. Itu namanya kesrak ya kalau dalam bahasa Sunda. Atau kita coba contoh kalimatnya seperti ini. Gawe ngalah suluh mah karasa kesrak karena dampal leungeun teh. Nah, itu contoh kalimatnya seperti itu. Kerja nyari kayu mah kerasa kasar ke permukaan tangan teh. Nah, kayak gitu artinya. Ya, jadi kesrak. Nah, ini jadi si telapak tangannya tuh kesrak, kasar. Itu juga disebutnya kesrak. Nah, jadi kalau misalnya kulit gitu ya, permukaan kulit diraba kok kayak agak kasar gitu, itu juga bisa disebut kesrak. Seperti itu. Atau pokoknya permukaan benda itu yang kalau kita raba itu kayak ada terasa nggak halus gitu, ada kerasa kasar, itu disebutnya kesrak, seperti itu. Oke, next selanjutnya ada kosakata gegerenjilan. Nah, itu gegerenjilan juga itu maknanya kasar atau tidak halus ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini kalau misalnya di pipi yang banyak jerawat gitu kan, ada muncul tonjolan jerawat ya. Jadi contohnya kalimatnya seperti ini. Duh, iya pipi gegerenjilan loba jerawat, kayak seperti itu. Kalau misalnya permukaan pipinya itu nggak rata karena banyak bentol atau jerawat gitu, ada gegerenjilan, gerenjil gitu ya. Atau misalnya contoh lainnya, misalnya gini, lapang teh asa gegerenjilan gitu, bolana ampul-ampulan. Nah, misal kayak gitu contohnya, lapangnya nggak rata, bolanya mantul-mantul. Nah, gitu. Kalau misalnya kita kan kalau bola menggelinding di lapangan yang tidak mulus atau tidak rata, itu nanti mantul-mantul. Nah, itu biasanya karena si lapangannya itu nggak rata. Kayak gitu, permukaannya tuh gegerenjilan. Nah, itu kalau dalam bahasa Sunda disebutnya gegerenjilan. Gegerenjilan tuh nggak rata. Misalnya jalannya nggak mulus, banyak batu jadi gegerenjilan kayak gitu. Itu yang dimaksud gegerenjilan ya. Ya, jadi artinya juga tidak halus, tidak rata gitu ya. Nah, baik, yang terakhir yang
saya catat ini ada rorombehen. Kalau rorombehen itu telapak kaki pecah-pecah ya. Jadi maksudnya terutama di bagian tumit itu ya, kaki, telapak kakinya itu enggak halus, terasa kasar atau juga terasa keserak juga ya. Kalau rorombehen itu rasanya keserak, nah itu juga disebutnya rorombehen. Seperti itu. Jadi artinya rorombehen itu kaki pecah-pecah gitu ya, telapak kaki pecah-pecah seperti itu. Nah, cuma saya pernah ada nonton video di YouTube atau di sosmed lah pokoknya. Jadi ada yang ngejailin temennya gitu, yang nyebut kalau rorombehen itu ganteng. Jadinya di prank gitu ya, disebut atau dikatain kamu rorombehen. Yang dia bilang artinya kamu ganteng. Nah, padahal arti sebenarnya itu rorombehen itu kakinya pecah-pecah seperti itu. Atau kalau orang Sunda itu heureunya gini, perpecahan antar suku seperti itu. Perpecahan itu kan maksudnya pecah-pecah antar suku itu. Suku itu dalam bahasa Sunda, suku itu artinya kaki ya. Itu dalam ragam bahasa Loma, kosakatanya itu adalah suku. Kalau lemesnya sampean dalam bahasa Sunda seperti itu. Nah, jadi rorombehen itu perpecahan antar kaki seperti itu, atau kalau dicampur jadi perpecahan antar suku seperti itu. Oke, nah itu dia kata-kata kasar dalam bahasa Sunda. Kalau misalnya kalian menyangka kata-kata kasar yang saya maksud adalah kata-kata kasar berupa umpatan atau makian atau kata-kata kasar yang kurang sopan, atau misalnya kata-kata yang biasa dikatakan kata bahasa kasar, itu mungkin apakah perlu dibahas atau enggak? Kalau takutnya gini, kalau saya bahas tuh takutnya orang-orang yang belum tahu malah jadi tahu kata kasar, malah diikutin. Nah, takutnya tuh saya kayak gitu. Kalau untuk pengetahuan sih boleh-boleh aja, cuma takutnya dipraktekin kayak gitu. Itu aja untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jangan lupa di komen ya, silakan di komen di bawah bagaimana materi kali ini, dan juga mungkin bisa di-share juga ke teman-teman atau ke yang lainnya supaya bisa ikut belajar dalam bahasa Sunda. Dan juga jangan lupa tentunya kalau yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Oke, dukung channel The Budak Bager. Tah rupina mung sakitu bae anu tiasa kapidangkeun dina danget ayeuna. Hatur nuhun tina perhatosanana sareng hapunten bilih seueur kalepatan. Mangga upami aya anu bade dilereskeun, diserat wae di komentar. Insyaallah simkuring nampi kana koreksina. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.